Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, selamat datang pemirsa setia JPM Talk. Kembali lagi bersama saya, Nilo Ayu Leonita Rismayanti, sebagai presenter pada kesempatan hari ini. Kita akan berbincang mengenai tema yang sangat menarik, yaitu tentang peran seorang kabiro dalam pengembangan kaktus. Dan sudah hadir bersama saya narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Kabiro Institut Agama Hindu Negeri Gede Matara, Bapak Dr. Andes Igusti Nyoman Artawan MPD. Tercontoh ada apa untuk menyapa Sobat JPM? Om Swastiastu, Sobat VTS Talk dimanapun kalian berada. Jumpa dengan saya, Igusti Nyoman Artawan, yang saat ini jabatan sebagai Kepala Biro Administrasi Umum, Keuangan dan Kemahasiswaan. Ya, kami diundang pada pagi hari ini untuk menyampaikan terkait dengan perkembangan kampus yang di Mataram. Tugas fungsi saya sebagai Kepala Biro. Tentu ya, silakan mungkin adik presenter apa yang ingin didapatkan dan ingin disampaikan kepada sobat Entiento dimanapun berada. Kami akan berusaha untuk memberikan penjelasan terkait dengan Oke, Pak. Sebagai seorang kabiro, sebenarnya apa tanggung jawab utama yang sedang Bapak jalankan di saat ini? Baik, kami selaku kabiro kalau melihat tugas dan fungsi kami sebenarnya banyak. Ada 9 hal yang harus kabiro lakukan, yang mana juga harus dari bantu. Di bawahnya itu ada para awal, pasubal, dan pelaksana maupun jabatan personal. Nah, tugas kami yang utama itu adalah bagaimana kami untuk pengembangan kampus ini merancang program rencana kerja, terutama di bidang pengamalan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kami untuk melakukan pengawasan pembinaan terhadap sumber daya manusia yang mendukung daripada pengembangan kampus ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana kami memberikan atau melayani atau mengembangkan semua fasilitas sarana prasarana yang mendukung kait dengan pengembangan kampus. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak kalah penting adalah bagaimana kami selaku kabiro di bawah itu ada yang namanya kehumasan, yang namanya tim publikasi itu untuk memberikan gambaran, untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan sosialisasi, untuk menyampaikan ke publik itu terkait dengan seperti apakah kampus yang di Mataram ini. Nah, sehingga dengan melalui publikasi ini, melalui humas-humas kami, masyarakat khususnya Hindu akan lebih tahu, lebih memahami keberadaan daripada yang di Mataram dan akan tertarik untuk bergabung, terutama anak-anak milenial yang ingin melanjutkan pendidikannya di kampus yang di Mataram. Nah, kelima adalah tadi sudah dapat penyusunan bagaimana pengelolaan keuangan anggaran yang harus kami bisa mengatur untuk sumber daya manusia, untuk publikasi, untuk sarana prasarana. Nah, disinilah pentingnya kami juga dalam pengelolaan anggaran dan keuangan yang dibantu oleh beberapa pejabat fungsional dan pelaksana di bagian keuangan. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana kami bisa mensinergikan, mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, dan mengkonsultasikan. Kami memiliki atasan, yaitu Rektor IAIN di Mataram. Semua yang kami lakukan itu tidak tetap atas arahan dan petunjuk daripada beliau. Jadi itu yang Oke, Pak, kalau
Saya lihat dari beberapa tugasnya, Pak ya, mungkin apa tantangan yang sedang Bapak hadapi sebagai kabiro saat ini? Ya, kalau tantangan memang banyak dan seperti apa yang kami sampaikan tadi tentang tugas tugas kami, misalnya terkait dengan penyusunan rencana anggaran program itu, ya tantangannya ya kita memiliki rencana yang kadang-kadang menginginkan suatu sarana prasarana yang tanpa didasari dengan usulan rencana program dan masing-masing unit. Nah ini kami juga akan kesulitan untuk menghimpun apa sih keinginan, apa sih kebutuhan dari masing-masing unit. Seperti misalnya di sini contoh di unit lab siaran gitu misalnya, apa sih yang menjadi kebutuhan sarana prasarana pemilihannya, apakah perlu SDM, apa-apa. Nah ini juga perlu pemetaan, perlu usulan-usulan yang perlu kami rampung sehingga ya kebenaran itu tantangan selama ini itu yang belum selesai, sehingga kami membuat rencana program baik pengangkatan SDM, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana berdasarkan analisa perkiraan kami saja. Nah mudah-mudahan ke depan kita sudah mulai masing-masing unit ini sudah mulai diusulkan sehingga di 2026 Astungkale sudah beberapa unit sudah kita serap, sudah kita cover, sehingga akan muncul di rencana kerja anggaran di awal 2020. Nah, Kalau kita berbicara tentang pengembangan kampus saat ini, Pak, ya. apa langkah yang paling realistis yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kampus menurut Bapak? Jadi yang paling realistis ya pengembangan kampus, ya kembali seperti yang saya sampaikan, menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia. Nah seperti misalnya kayak lab siaran yang dulunya tidak bisa berfungsi, apa yang kita bisa bantu, ya minimal fasilitas ruangannya kita coba kita akan yang Astungkale ya sudah luar biasa ini di bawah bimbingan Ibu Sayu ya. Semoga ini semakin eksis itu salah satunya. Dari contoh kecil yang kita lakukan di lab bahasa juga sudah kita bergeliat. Yang dulunya memang lab bahasa ini ya memang belum berfungsi secara maksimal, ya sekarang sudah berfungsi. Nah termasuk juga di dalam buku-buku lain di 2025 kita sudah banyak penuhi walaupun belum maksimal terkait dengan kita menyongsong adanya akreditasi lembaga, akreditasi prodi gitu ya, kami sudah berusaha untuk memenuhi karena kita berbasis Bailey Backers kebutuhan dan juga sesuai dengan anggaran yang tersedia. Jadi semua kuncinya itu adalah anggaran dan tanggung jawab dari masing-masing unit untuk memelihara, sepanjang itu bisa dipelihara, itulah yang harus dilakukan. Nah itu wujud nyata yang sudah dilakukan oleh masing-masing fakultas, masing-masing unit sudah dilakukan. Lalu kalau koordinasi kabiro tidak berjalan dengan baik, bagaimana? Ya kalau namanya birokrasi, ya pasti komunikasi, koordinasi, kadang-kadang kan bisa saja tidak terhubung ya. Ya langkah-langkah yang kami lakukan, yang pertama terus memberikan pemahaman, memberikan penjelasan maksud dan tujuan kami untuk melakukan komunikasi dan koordinasi. Nah, tidak saja kami kalau koordinasi dengan contoh misalnya dengan para dekan, dengan para kepala laboratorium misalnya, ya kami memiliki yang namanya pimpinan atasan. Langkah itu adalah mohon arahan dan petunjuk apa yang harus kami lakukan. Seperti misalnya sekarang ini kan ada beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi kayak lab siaran ya, seperti ini ya kita komunikasikan, mudah-mudahan di tahun depan kita bisa lakukan, sepanjang mohon dibantu untuk RAB, TOR. Nah itulah yang kita komunikasikan, dan kita komunikasikan juga dengan pihak perencana pusat karena anggaran kita ini adalah berbasis pusat. Tidak bisa kita
apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan akan terpenuhi. Tergantung juga dengan kondisi anggaran dan keuangan negara yang tersedia. Kalau anggaran tersedia, tapi usulan kita tidak dilengkapi dengan data dukung yang kuat, maka itu juga tidak akan terpenuhi. Nah itulah kendala-kendala, tantangan-tantangan yang bisa. Sedangkan di bawah tidak mau paham. Mohon maaf, masih ada berprediksi kayak mengambil uang di orang tuanya gitu. Ini harus ada, besok harus sudah tersedia. Masih banyak seperti itu. Nah, inilah kami berikan penjelasan bahwa anggaran ini adalah anggaran besar. Anggaran ini turunnya adalah berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang diusulkan. Jadi tidak bisa dia muncul apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Perlu perencanaan, perlu program, perlu dana dukung yang memadai untuk mendapatkan ini. Nah itu tantangan-tantangan yang selama ini. Sampai itu juga ya karena umur bangunan yang sudah cukup lama, sudah butuh kerusakan di sana sini masih tetap. Tapi Asmengkare sampai saat ini kita memiliki 4 gedung gitu ya. Jadi ada gedung pasca, gedung rektorat, gedung fakultas maupun gedung ya di sebelah Wantilan yang juga ada sana pergunakan untuk kelas pasca, S2 dan smart classroom yang masih kita untuk layak untuk digunakan. Tapi ke depan perlu renov yang akan membawa dampak lebih nyaman dan dapat meningkatkan kinerja para ASN yang ada di provinsi Keuangan. Itu. Oke, terakhir Bapak, apa pesan dan harapan Bapak pada seluruh sivitas Indonesia agar dapat bersama-sama untuk mewujudkan pengembangan kampus kita ke depannya agar lebih maju? Baiklah, jadi harapan saya selaku Kaliro yang pertama kepada semua ketika utama para pimpinan di unit-unit, tadi ada fakultas, ada pasca, ada malam itu yang mana kita tetap bersinergi, kita tetap berkolaborasi, kita tetap melakukan komunikasi, koordinasi. Karena tanpa komunikasi, koordinasi ini sering akan menimbulkan satu kesalahpahaman. Jadi untuk pengembangan kampus ke depan untuk lebih baik dengan komunikasi, koordinasi, konsultasi ini kita harapkan kampus kita akan menjadi lebih maju, menjadi lebih diminati oleh masyarakat, terutama generasi milenial dulu khususnya, untuk bisa bersekolah, untuk meningkatkan kualitas pendidikannya di IAIN di Mataram. Apalagi sebentar lagi IAIN di Mataram ini sudah akan meningkat statusnya, kita akan tingkatkan statusnya menjadi universitas. Jadi Asmengkare lah di 2026 prosesnya saat ini sudah ada di Dirjen Masindo yang sudah dibahas secara kelengkapan pengembangan kampus kita menjadi UAIN ini sudah lengkap. Jadi minimal, ya syarat minimal terkait dengan lahan itu sudah terpenuhi. Cuma kemarin ada surat lahir itu ada beberapa yang belum dipenuhi, seperti misalnya penambahan fakultas. Kalau sudah ini jumlah mahasiswa itu juga sudah cukup memenuhi. Ya sudahlah di 2026 ini impian ya di Mataram atas dukungan semua akademikas yang ada di maupun yang sudah ada di luar, yang sudah amat alumni kita membantu juga untuk memunculkan kampus IAIN di Mataram akan menjadi UAIN Asmengkare 2026 bisa. Sebenarnya ini Pak, semoga apa yang kita impikan semua bisa terwujud ke depannya.
Oke, terima kasih Bapak atas pengetahuan baru yang sangat bermanfaat untuk kita hari ini. Sebelum saya menutup acara, saya persilahkan kepada Bapak untuk menyampaikan closing statement untuk Sobat JBM. Terima kasih. Yes, oleh penutup. Saya senang kembali anak kita kerjasama betul melakukan komunikasi, koordinasi dan berkolaborasi untuk tetap mengembangkan ya jadi Kunjung Mataram ini menjadi lebih dikenal oleh masyarakat secara umum dan umat Hindu seharusnya, sehingga ya jadi Kunjung Mataram ini satu-satunya perguruan tinggi yang ada di NTB ini akan menjadi ya penampung yang menjadi keinginan dari semua pihak sehingga anak-anaknya bisa sekolah di sini. Kan itu. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya dan pengetahuan baru yang sangat bermanfaat untuk hari ini. Kita jadi tahu bahwa peran seorang kabiro bukan hanya tentang mengelola administrasi, tetapi juga sebagai penggerak inovasi untuk mencapai dan mewujudkan kampus yang maju, unggul, dan berdaya saing. Saya Rilo Ayu Yamita Smayanti, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata atau perilaku saya yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sadu, sadu, sadu.